Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 9 Januari sesudah Epifani. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi kami umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar kami dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat melahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar atau bahkan mungkin kita sendiri pernah berjumpa dengan para suster tarekat CIJ, Congregatio Imitationis Jesu, yang punya salah satu pilihan pelayanannya yaitu melayani kaum kusta. Kaum kusta atau orang-orang kusta ini diisolir dan kurang diperhatikan, baik oleh keluarganya maupun oleh masyarakat pada umumnya. Para suster CIJ ini punya keberanian tersendiri dalam kasih untuk mencari, menemukan, dan merawat saudara-saudari kita yang sakit kusta itu sampai sembuh total. Mereka bahkan masih memberi keterampilan tertentu kepada saudara-saudari kita yang kusta itu, yang sudah sembuh itu, supaya mereka bisa mandiri di dalam hidup selanjutnya. Pilihan pelayanan para suster CIJ ini benar-benar menjadi suster pengikut Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah sahabat semua orang sehat dan sakit, termasuk sakit kusta, yang hari ini dikisahkan dalam sabda Tuhan. Pada zaman Yesus, orang sakit kusta itu diasingkan. Mereka benar-benar dibuang oleh masyarakat. Mereka selalu berpakaian compang-camping, rambutnya tidak diurus, dan harus berteriak di jalanan umum bahwa mereka ini orang kusta, supaya dihindari oleh orang yang sehat. Orang-orang pada masa itu menganggap orang kusta itu najis. Namun tidak demikian oleh Tuhan Yesus.
Ketika berhadapan dengan orang kusta yang memohon penyembuhan, Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Ia mengingatkan orang kusta itu bahkan agar ia menunjukkan dirinya kepada imam supaya ia ikut bergabung dalam ibadah bersama sebagai tanda bahwa ia sudah sembuh, supaya diterima kembali dalam masyarakatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan melakukan penyembuhan kepada orang kusta ini karena ia juga percaya sebagai anak Allah. Kita juga percaya akan mujizat Tuhan Yesus karena karya Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang memberi kesaksian ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan, untuk peduli memperhatikan kepada saudara-saudari kita yang tersingkir itu, yang dalam bahasa kitab suci mereka yang sakit kusta. Mari kita menjadi saudara, menjadi saudarinya dalam kehidupan kita, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan seperti kita, yang harus dikasihani, yang harus diperhatikan, yang harus memperoleh hak yang sama seperti kita dalam kehidupannya. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami menjadi sahabat-sahabat orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus
cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.